Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam Renungan Sabtu, edisi 27 Juli 2024. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat, merasakan dan menikmati rahmat dan kasih Tuhan yang baru di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur kepada Engkau karena kami boleh mengetahui bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi dan memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena hingga hari ini kami terus merasakan bagaimana Tuhan menyatakan kebaikan-kebaikan yang nyata dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh terpelihara sempurna ya Tuhan. Bahkan kami boleh terus hidup dalam pengharapan akan hari depan yang penuh dengan kemenangan karena Allah memegang tangan kami dengan tangan yang membawa kemenangan. Ya Tuhan, kami rindu sungguh menikmati Engkau dalam waktu yang kami sediakan pada pagi hari ini. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, 2 minggu terakhir kita sudah melihat hal-hal apa, anggapan-anggapan apa yang menghalangi kita untuk mengerti dan menerima jawaban doa dan karya Tuhan dalam kehidupan kita di tengah-tengah pergumulan kita juga. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, kita kembali mengingat bahwa ini bukan sebuah anggapan lagi, tetapi lebih kepada sebuah ketakutan yang begitu kita rasakan. Apapun bentuknya dan akan apapun kita merasakan takut dan kita merasa kalut, merasa terkungkung ya, dilingkupi begitu rupa, dikelilingi begitu rupa, didominasi begitu rupa oleh ketakutan, sehingga kemudian kita tidak bisa memandang, tidak bisa menyadari akan kehadiran Tuhan, akan pertolongan Tuhan, akan jawaban doa daripada Tuhan. Ini satu dinamika kehidupan yang terjadi ya pada hidup orang-orang percaya, di mana ketakutan itu begitu mendominasi kita, meskipun ya Allah sejatinya berada di dekat kita. Hari ini saya ingin mengajak kita melihat sebuah kisah tentang seorang pelayan yang melayani Nabi Elisa. Di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-6 ayat 15 sampai 17. Pelayan itu sangat ketakutan. Suatu pasukan tentara berkuda tampak berada di sekeliling mereka, dan ia tahu bahwa mereka akan dikalahkan, mereka akan dibasmi, mereka akan ditumpas. Nabi Elisa berkata kepada pelayan itu, "Jangan takut, lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Tapi pelayannya itu buru-buru menjawab, "Engkau membodohiku. Di sini cuma ada engkau dan aku, dan lihat mereka yang mengepung kita itu." Lalu kalau kita membaca dalam ayatnya yang ke-17, 2 Raja-Raja 6 ayat 17, di sana dikatakan, "Lalu berdoalah Elisa, 'Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat.' Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin akhir-akhir ini atau bahkan sesuatu hal yang kita angan-angankan terjadi di waktu yang akan datang,
kita didominasi oleh ketakutan, padahal sesungguhnya Allah itu bersama-sama dengan saya dan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sedang mengalami hal itu, hari ini Tuhan berkata kepada kita, lebih banyak yang menyertai engkau daripada yang menyertai mereka. Yesus pun juga berkata dalam Matius 28 ayat 20, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Paulus juga menuliskan dalam Ibrani 13 ayat yang kelima, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Atau mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara kita merasa tidak ada jalan keluar di depan karena ketakutan kita dan karena apa yang kita lihat di sekeliling. Namun hari ini melalui firman Tuhan, kebenarannya adalah Allah ada di dekat diri kita. Dia menyertai kita. Dia mengasihi setiap orang. Seakan-akan tidak ada lagi yang dapat dikasihinya. Dan kita adalah yang dikasihinya itu. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kalau sampai kita tidak merasakan, tidak mengalami, merasa didiamkan oleh Tuhan, itu bukan karena beliau tidak maha hadir, tidak beserta, tetapi kita yang masih mengizinkan ketakutan itu mendominasi. Kiranya Tuhan memampukan kita sepanjang hari ini, bahkan sepanjang 1 minggu ke depan, untuk menang atas ketakutan dan menikmati kehadiran Tuhan yang sungguh ada itu. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami pada hari ini boleh menyadari lagi, disadarkan oleh firman Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang maha hadir. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau ada di depan kami, di belakang kami, di bawah kami, di atas kami, di dalam kami. Engkau ada saat kami tidur. Engkau ada saat kami bangun. Engkau ada saat kami duduk. Engkau pun ada saat kami berjalan. Biarlah itu yang mendominasi ingatan dan perhatian kami ya Tuhan, ketika kami menghadapi tantangan dan pergumulan yang tidak mudah. Terlebih ketika kami harus menghadapi musibah atau hal-hal yang tidak terduga yang menimpa kami, sehingga kemahahadiran Allah sungguh menjadi penghibur yang nyata dan yang menguatkan dan yang menolong kami terus untuk mengarahkan hati kepada Engkau, satu-satunya Allah yang menjadi segala sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Demi Kristus kami berdoa dan serahkan diri. Amin. Bapak Ibu Saudara, Allah pun bukan akan ya, Allah selalu hadir Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan kita, termasuk juga dalam rumah ibadah gereja kita, yang dimana esok hari kita akan beribadah. Maka mintalah kepada Tuhan dengan persiapan diri yang baik, supaya kita sungguh-sungguh merasakan kehadirannya di sekeliling kita, khususnya juga dalam perayaan ibadah hari Sabat yang Tuhan akan berikan kepada kita esok hari. Selamat mempersiapkan diri dan selamat menikmati kehadiran Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.